Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh gereja, kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan kita diajak untuk menanggapi seruan Yohanes Pembaptis bertobat. Kita semua tahu, bertobat berarti meninggalkan rencana kita sendiri dan terus berusaha untuk menapaki jalan-jalan yang ditapaki oleh Yesus. Bertobat juga berarti terus merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai umat Tuhan. Sambil memohon rahmat agar kita dapat memenuhi panggilan dan niat-niat itu, marilah kita tempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kesibukan duniawi seringkali menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Bantulah gereja-Mu agar dapat menyiapkan diri menyambut kelahiran putra-Mu dengan penuh harapan dan sukacita. Semoga berkat bimbingan-Mu, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudaraku yang terkasih, ada satu kata asing yang tadi dibacakan sebagai salah satu kalimat yang pertama. Kata asing itu sudah menjadi bahasa Indonesia dan bahkan sudah diterima sebagai kata dalam bahasa daerah. Kata itu adalah Injil, kata asli bahasa Yunani. Yang dimaksudkan dengan Injil adalah kabar sukacita. Secara lebih khusus, kabar sukacita yang dibawa oleh Yesus. Kita semua tahu, Yesus mewartakan kerajaan Allah, memanggil para murid, melakukan mukjizat, mengajar para murid itu. Sehingga kehadiran, pengajaran, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus menjadi berita penghiburan bagi orang-orang pada zamannya. Kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus. Arti kedua dari Injil adalah Yesus sendiri. Karena Ia menunjukkan, menyatakan belas kasih dan kasih setia Allah, sehingga rela memberikan hidupnya, menderita, sengsara, wafat dan kemudian dibangkitkan untuk keselamatan kita. Dan kita semua menunggu dengan penuh harapan kedatangannya kembali, menyelesaikan karya keselamatannya. Jadi arti yang kedua dari Injil adalah Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, kutipan-kutipan kitab suci yang dibacakan pada hari ini mengajak kita semua untuk mendalami siapakah Yesus itu. Kalau kita memperhatikan kutipan dari kitab Nabi Yesaya, kata-kata Nabi mulai dengan hiburkanlah, hiburkanlah. Artinya, kita semua diajak menjadi pribadi-pribadi yang terhibur, yang bergembira. Karena apa? Karena Yesus yang kedatangannya kita nantikan, itu melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh Allah pada waktu itu. Ia membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan membawa umatnya ke tanah terjanji. Allah yang sama telah membebaskan umatnya dari pembuangan
dibawa kembali ke tanah terjanji. Yesus yang kita nantikan kedatangannya memberikan kegembiraan, penghiburan kepada kita karena Ia akan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus yang sama menurut bacaan kedua akan mendatangkan langit baru, bumi baru, dunia yang baru, yaitu dunia yang diliputi oleh kebenaran. Seperti apapun keadaan kita, pada waktunya nanti Ia akan menyempurnakan karyanya. Dan kedatangannya didahului oleh Yohanes Pembaptis yang mewartakan pertobatan. Kita diajak untuk bertobat supaya kita dapat membangun hidup yang saleh. Pertanyaannya adalah, bertobat itu artinya apa? Hidup yang saleh itu seperti apa? Tadi pada permulaan perayaan Ekaristi, saya mengatakan bahwa bertobat sekurang-kurangnya mempunyai dua makna yang saling berhubungan. Yang pertama, bertobat berarti terus berusaha untuk meninggalkan rencana-rencana kita sendiri, jalan yang kita pilih sendiri, dan berusaha semakin setia menapaki jalan yang ditempuh oleh Yesus. Dan yang kedua adalah merawat identitas kita sebagai umat yang ditebus oleh Yesus. Pertanyaan berikutnya adalah, menapaki langkah-langkah Yesus itu seperti apa? Merawat identitas kita itu artinya apa? Jawabannya sangat banyak. Saya memilih satu. Kalau kita mengingat khotbah Petrus yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Petrus mengatakan begini, menampilkan gambar Yesus sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Oleh karena itu, menapaki jalan Yesus adalah mengikuti Yesus, tanda petik, berkeliling sambil berbuat baik. Dan yang kedua, identitas kita sebagai umat yang ditebus oleh Yesus itu seperti apa? Jawabannya juga banyak. Kalau saya mengutip surat Rasul Paulus kepada Titus, dia mengatakan begini, Rasul Paulus menulis begini, Yesus yang sama, maksud saya Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik itu, telah membebaskan kita dari dosa, menguduskan kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Bacaan ini nanti akan dibacakan pada hari malam Natal. Yesus yang lahir menebus kita dan menjadikan kita umat yang rajin berbuat baik. Inilah salah satu identitas kita sebagai umat Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah, dengan cara mana kita membangun identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik, dengan demikian mengikuti langkah-langkah yang diayunkan oleh Yesus, rajin berkeliling sambil berbuat baik. Banyak sekali contohnya. Dan itulah yang dicoba diwujudkan oleh gereja, oleh kita semua, oleh keuskupan, oleh paroki-paroki. Konkretnya apa? Di keuskupan ada berbagai macam komisi. Itu bukan sekedar organisasi, tetapi usaha untuk mewujudkan identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Bulan ini Komisi Keluarga misalnya
menjadikannya sebagai bulan katekese keluarga. Katekese keluarga bisa kita beri nama, inilah salah satu cara untuk membangun, merawat identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Ada komisi pendidikan, ada komisi keadilan dan perdamaian, ada macam-macam komisi yang dibentuk supaya identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik menjadi kenyataan. Demikian juga komisi-komisi yang ada di keuskupan, ada juga di paroki-paroki dengan nama seksi. Maksudnya sama. Semuanya itu tidak sekedar melengkapi organ-organ di dalam organisasi, tetapi adalah usaha untuk mewujudkan jati diri kita, merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Selain itu ada berbagai macam gerakan yang diprakarsai oleh umat. Kalau yang tadi itu ada struktur di dalam keuskupan, ada struktur di dalam paroki. Tetapi tidak sedikit umat yang berusaha membuat prakarsa-prakarsa di keuskupan ini, di paroki-paroki di keuskupan kita, untuk mewujudkan identitas itu mengikuti langkah-langkah Yesus yang berkeliling untuk berbuat baik. Salah satu yang tadi memperkenalkan diri sebelum perayaan Ekaristi adalah komunitas Berkat Santo Yusuf, BKSY. Berkat itu singkatan dari bela rasa, kesehatan, dan kematian Santo Yusuf. Usahanya, prakarsanya adalah membantu saudari-saudara kita yang sedang sakit, meneguhkan dan membantu saudara-saudari kita yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satu usaha untuk merawat, untuk mengembangkan identitas jati diri kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Ada banyak yang lain. Sekarang ada lembaga daya dharma di keuskupan. Sama, maksudnya untuk mewujudkan identitas itu. Ada lembaga baru di keuskupan ini, namanya Bakat, Badan Amal Kasih Katolik. Yang kita usahakan bersama-sama untuk berkembang, sehingga kita dapat mewujudkan, menyalurkan pertobatan kita, mengikuti langkah-langkah Yesus, berjalan, berkeliling sambil berbuat baik, merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai umat yang dikuduskan oleh Yesus menjadi umat yang rajin berbuat baik. Marilah kita saling mendoakan, saling mendukung, saling meneguhkan, agar langkah-langkah kita untuk mengikuti Yesus yang berkeliling berbuat baik mendatangkan kegembiraan bagi kita dan keyakinan bahwa kita mesti merawat dan mengembangkan jati diri kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, menjadi umat yang rajin berbuat baik, sungguh-sungguh dapat kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dengan harapan dan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Terima kasih.